Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakri Al-Siddiq dengan NIM 25367188. Akan menjadi seorang moderator dalam presentasi saat ini, yaitu dengan matkul kami yaitu pengantar kewirausahaan terkait tugas proyek laporan akhir program mahasiswa wirausaha atau PMW. Dan anggota saya. Perkenalkan nama saya Fahrian Mizan dengan NIM 25367136. Dan saya Keila Ashifa Putri dengan NIM 25367149. Baiklah, tugas proyek yang kami buat yaitu adalah namanya Sisa Rasa, yaitu sebuah marketplace makanan berlebih berbasis geolokasi untuk mengurangi food waste. Universitas Negeri Padang, Ekosistem Kewirausahaan. UNP memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan kompetisi bisnis, menciptakan lulusan yang mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Programnya terkait yaitu seminar dan pelatihan, seperti digital marketing, penyusunan bisnis plan, dan inkubasi bisnis untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha mahasiswa. Kemudian program PMW memberikan kesempatan mahasiswa mengembangkan ide bisnis inovatif yang memiliki nilai ekonomi dan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian sebagai pendampingan usaha, yaitu pendampingan nyata bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan ide bisnis menjadi usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Ringkasan eksekutif. Permasalahan, yaitu tingginya jumlah makanan layak konsumsi yang terbuang setiap hari dari restoran, kafe, bakery, dan UMKM kuliner. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Maka solusi yaitu Sisa Rasa marketplace berbasis geolokasi yang akan menghubungkan pelaku usaha kuliner dengan konsumen untuk menjual makanan surplus dengan potongan harga 30-70%. Teknologi lokasi memungkinkan pengguna menemukan makanan surplus terdekat secara cepat dan efisien. Dampaknya akan membawa manfaat ekonomi bagi mitra usaha dan konsumen, serta mendukung pencapaian SDG 12 dan SDG 2. Deskripsi usaha dan latar belakang. Food waste menjadi permasalahan global yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Banyak restoran dan kafe membuang makanan yang masih layak konsumsi karena tidak habis terjual pada akhir hari operasional, sehingga membuka peluang bagi platform digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen. Masalah food waste, makanan layak konsumsi yang terbuang setiap hari dari restoran, kafe, bakery, dan UMKM kuliner. Profil Sisa Rasa, yaitu marketplace berbasis aplikasi dan website yang memungkinkan restoran, kafe, bakery, serta UMKM kuliner menjual makanan surplus dengan harga yang lebih terjangkau melalui sistem geolokasi, sehingga akan membawa dampak sosial seperti mengurangi limbah makanan di Kota Padang, membantu masyarakat memperoleh makanan lebih murah, dan menambah pendapatan pelaku usaha serta mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaila Ashifa Putri. Kepada Kala dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya, analisis kompetitor. Kompetitor kita yaitu GoFood atau GrabFood yang fokus pemesanan makanan umum, belum menangani food waste secara khusus. Sedangkan Sisa Rasa khusus menjual makanan surplus layak konsumsi dengan harga yang lebih terjangkau, mengurangi kerugian usaha dan dampak positif pada lingkungan. Konsumen potensial yaitu terdiri atas mahasiswa, pekerja, dan keluarga muda di Kota Padang dengan estimasi lebih dari 30.000 calon pengguna yang aktif menggunakan layanan digital dan aplikasi berbasis lokasi. Mahasiswa usia 18-25 tahun aktif digital dan mencari makanan terjangkau. Pekerja muda usia 22-35 tahun membutuhkan efisiensi dan harga kompetitif. Keluarga muda mengutamakan nilai ekonomis dan kualitas makanan untuk keluarga, dan peduli lingkungan, masyarakat yang aktif mendukung gaya hidup berkelanjutan. Wilayah operasional awalnya yaitu Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, inovasi produk, fitur utamanya, marketplace makanan surplus berbasis geolokasi, sistem pencarian makanan berdasarkan jarak pengguna, diskon hingga 70% dari harga normal, QR Code untuk pengambilan pesanan, sistem rating dan ulasan pengguna. Adapun rencana pengembangan untuk kedepannya, integrasi kecerdasan buatan untuk rekomendasi produk. Selanjutnya, fitur donasi makanan kepada komunitas sosial
dan program loyalitas pelanggan. Adapun legalitas yaitu nomor induk berusaha, pendaftaran merek dagang sisa rasa, dan kebijakan privasi pengguna. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri Hamizan. Kepada Fahri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu analisis SWOT. Yang terdiri yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama strength, yaitu konsep bisnis baru di Indonesia menggabungkan teknologi digital dengan keberlanjutan lingkungan, manfaat ekonomi bagi mitra dan konsumen. Kedua, weakness, butuh banyak mitra agar produk beragam dan perlu edukasi masyarakat tentang makanan surplus. Yang ketiga, opportunity, yaitu kesadaran lingkungan meningkat dan pertumbuhan aplikasi digital tinggi. Banyak pelaku usaha ingin kurangi kerugian. Dan terakhir yaitu trade, persaingan platform besar dan perubahan perilaku konsumen dan muncul kompetitor baru. Selanjutnya yaitu pemasaran dan sumber daya dan keuangan. Pertama, strategi pemasaran itu terdiri dari promosi melalui Instagram dan TikTok, program referral pengguna, kerjasama organisasi mahasiswa dan komunitas lingkungan, dan konten konten marketing, influencer marketing, dan digital advertising. Kedua, target tahun pertama, yaitu minimal memiliki 50 mitra restoran, kafe, bakery, dan UMKM. Memiliki 3.000 pengguna aplikasi dan 1.000 transaksi per bulan. Selanjutnya, pendapatan. Terdiri dari komisi transaksi, yaitu dari setiap penjualan melalui platform. Yang kedua, biaya promosi, yaitu layanan promosi bagi mitra usaha. Dan yang ketiga, membership premium, yaitu program berlangganan mitra. Yang terakhir, sumber daya. Tim akan mengikuti pelatihan digital marketing, pengembangan aplikasi, dan manajemen bisnis digital. Memiliki calon mitra yaitu restoran, kafe, bakery, dan UMKM kuliner Kota Padang. Selanjutnya dan yang terakhir, yaitu roadmap 3 tahun dan penutup. Tahun pertama yaitu pengembangan MVP, akuisisi, mitra awal di Kota Padang, dan variasi pasar. Pada tahun kedua, ekspansi ke kota-kota besar di Sumatera Barat, dan penambahan fitur rekomendasi berbasis AI. Tahun ketiga, ekspansi nasional dan integrasi layanan pengiriman makanan. Dan kita memiliki risiko dan mitigasi. Risiko utama yaitu terbatasnya jumlah mitra, rendahnya pemahaman masyarakat tentang makanan surplus, dan persaingan platform digital. Strategi mitigasi yaitu edukasi melalui media sosial, promosi khusus bagi mitra baru, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dan terakhir yaitu sisa rasa. Melalui inovasi yang menggabungkan teknologi digital, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sisa rasa diharapkan menjadi solusi mengurangi food waste di Indonesia, sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, konsumen, dan lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika kami terdapat kesalahan dalam berkata-kata ataupun bersikap, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.